Saya percaya Tuhan pingin kita ini bisa dipercaya untuk bisa menjadi kepanjangan tangannya, untuk bisa dipercayakan berkat dan menjadi saluran berkat buat orang lain. Tuhan pingin kita dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidahnya Allah sendiri. Tapi banyak ditemukan bahwa kita nggak bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan temukan hanya beberapa orang yang bisa dipercaya. Maunya setiap orang percaya itu bisa ditemukan Tuhan, bisa dipercayakan hal-hal besar. Tuhan mau kita itu diberkati, kita mau hidup dalam kelimpahan, Tuhan mau kita hidup dalam hadiratnya, memiliki pergaulan dan keintiman. Tuhan mau kita hidup dalam berkat Tuhan, anugerah, kemurahan, bahkan kemana saja kita pergi, kemana kita berjalan, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan limpahi, Tuhan akan pakai hidup kita, bahkan hidup kita akan dilimpahi dengan kekuatan dan kuasanya. Yang jadi masalahnya, seringkali Tuhan gak dapatin hati kita ini bisa dipercaya, sungguh-sungguh benar berkenan di hadapannya. Berapa banyak? Coba cek masing-masing diri kita. Saya pun seringkali ngecek, Tuhan kenapa kok gak bisa percayakan perkara-perkara besar. Hanya ya kadang mencicipi kemuliaannya sedikit-sedikit. Saya Tuhan ingin dipakai. Beberapa kali Tuhan lakukan perkara-perkara besar atas hidup saya. Beberapa kali waktu saya sendiri konselingin orang di sebuah restoran waktu itu, di sebuah mall. Saya konselingin, tiba-tiba orang yang di sampingnya saya konseling itu manifestasi, jerit-jeritan, manifestasi. Tidak tahan dengan hadirat Tuhan, dia teriak-teriak. Waktu itu banyak yang nonton, saya bilang saya tenggeng dan setannya kabur. Saya ingin dipakai perkara-perkara ilahi seperti itu. Anak itu dilepaskan, saya layani pelepasan dan setannya kabur. Beberapa kali saya melayani pelepasan, luar biasa sekali kuasa Tuhan itu, powerful sekali. Saya bisa melihat kuasa Yesus begitu powerful. Hanya sebut nama Yesus, setan babak belur, setan kabur, setan ketakutan. Saya melihat kuasa kesembuhan mengalir. Saya ingin dipakai hal seperti itu. Bahkan pada momen tertentu saya ingin dipakai untuk menjadi saluran berkat, untuk memberi makan banyak orang, memulihkan keluarga yang hancur, orang yang patah hati, remuk, redam, dipulihkan kembali. Orang yang hidup dalam dosa kenajisan, dipulihkan. Saya ingin dipakai dalam skala-skala yang besar. Hidup saya ingin saya persembahkan di hadapan Tuhan dan dipakai Tuhan. Saya ingin seperti itu. Tapi seringkali justru saya pribadi tidak bisa dipercaya Tuhan. Dan seringkali kita malah nggak bisa menjaga kepercayaan Tuhan. Kenapa kok kita nggak bisa menjaga kepercayaan Tuhan? Karena seringkali diberikan kepercayaan sedikit aja sudah angkuh, sombong, belagu, merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat. Dipercayakan urapan sedikit, belagunya mintamu. Dipercayakan berkat sendiri, sombongnya luar biasa. Dipercayakan jabatan sendiri, sedikit saja, semena-semena. Begitu kejam dengan orang lain, memandang jahat sama orang lain. Dipercayakan jadi hamba Tuhan yang udah dikenal banyak orang pun seringkali belagu, sombong, mulai taruh sesuatu, merasa dipentingkan, merasa dibutuhkan, merasa dipakai. Akhirnya apa? Tuhan gak bisa percayakan lebih besar lagi. Alkitab kan ngomong, kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan hal yang lebih besar yang belum pernah aku lakukan. Bahwa kita akan melakukan hal besar yang melebihi apa yang Tuhan pernah lakukan. Tetapi yang jadi masalahnya, Tuhan dapatin hati kita ini belum bisa dipercaya. Hati kita penuh ego, hati kita penuh keserakahan, penuh ketamakan, penuh hal yang jahat di mata Tuhan. Buka sebentar di 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Saya ulangi, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Perhatikan baik-baik nih. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mata Tuhan serang hari ini menjelajah. Ada nggak didapatin orang di Jakarta? Ada nggak didapatin orang di Surabaya, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Medan, di Hong Kong, di Taiwan, di Amerika, di seluruh dunia, di tempat di mana Bapak Ibu berada? Ada nggak mata Tuhan ini ngecek satu persatu orang yang sungguh hati, orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia, sungguh hati mencari dengan kesungguhan hati, atau hanya sekedar kita ini mencari Tuhan hanya sekedar
ala kadarnya saja. Yang dipikir udah selamat kok, udah terima Yesus, udah selamat, terus mau ngapain lagi sih? Melakukan aktivitas biasa seperti orang lain biasa. Harusnya kita melakukan lebih di atas rata-rata. Orang-orang yang tertulis di Alkitab itu mereka melakukan lebih di atas rata-rata. Orang-orang sejamannya lakukan. Tidak heran mereka muncul di atas permukaan dan dipakai Tuhan, namanya tertulis dalam Alkitab. Melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib bersama Tuhan. Apa benar selama ini yang kita lakukan nih sudah melebihi di atas rata-rata? Sudah benar-benar bisa dipercaya Tuhan? Ketika Tuhan percayakan berkat sama hidupmu, terus berkat itu dipakai untuk apa? Benar disalurkan untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuaskan agar hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, atau dipuaskan untuk diri sendiri, kebutuhan diri sendiri. Bahkan setiap berkat yang Tuhan percayakan itu ada tujuan Tuhan yang harusnya kita genapi di dalamnya. Apa benar kita bisa dipercaya dengan berkat-berkat Tuhan? Apa benar kita bisa dipercayakan hikmat, pengertian, dan pengetahuan? Kalau kita sombong dan berlaku, didapatin hati kita ini sok tahu dan gampang merendahkan orang lain, gampang menilai dan menghakimi orang lain menurut pandangan kita sendiri. Apa benar kita ini bisa dipercayakan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, sedang seringkali mencuri kemuliaan buat diri kita sendiri, sering pingin dapat pujian dari orang lain, dapat pengakuan dari orang lain? Benar nggak? Harusnya di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, kalau Tuhan dapatin kita ini setia dengan perkara kecil apapun itu, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Coba cek nih, ketika Tuhan percayakan apapun, kita kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh apa tidak? Bapak Ibu, setia nggak dalam doa di kamar doamu setiap hari? Membangun keintiman, belajar kebenaran firman Tuhan, atau hanya salah-salahan? Kalau Bapak Ibu setia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab ngomong, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu loh. Kalau kau setia di situ, tidak heran kau bisa diberkatin di pekerjaanmu, di usahamu, masalahmu diselesaikan, hidupmu dipulihkan, dan lain sebagainya. Kalau hamba Tuhan pingin dipakai luar biasa, tapi nggak bisa menjaga keintiman, jaga hubungannya dengan Tuhan, hanya asal-asalan dan sembrono, tapi pingin dipakai Tuhan, apa bisa? Tuhan percayakan waktu setiap hari sama kita 24 jam dalam sehari itu. Dalam sehari Tuhan percayakan setiap harinya itu 24 jam. Benar nggak kita pakai dengan maksimal? Benar kan kita pakai dengan benar? Benar nggak waktu-waktu itu yang ada ini kita habiskan benar-benar untuk tujuan dan kemuliaan Tuhan? Atau hanya untuk memuaskan, untuk melakukan hal yang sia-sia dan sembrono? Ketika Tuhan percayakan perkataan hikmat dan pengertian, benar nggak kita pakai? Benar nggak kita bisa dipercaya Tuhan? Benar apa tidak kira-kira kita ini bisa dipercayakan dengan berkat-berkat besar? Seringkali malah hancur dan berantakan ketika dipercayakan karena belum bisa dipercaya untuk bisa mengelolanya dengan baik. Bahkan Tuhan percayakan satu mulut dengan dua telinga, dengan dua mata pun kita nggak bisa pakai dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali mulut kita malah ngomong jelek, menghakimi, menilai, menuduh, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, nggak mau dengar kebenaran, maunya benar sendiri. Berapa banyak kita ini nggak bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi di hadapan Tuhan karena kita sendiri didapati nanti kita nggak sempurna, nggak berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Memang nggak ada orang sempurna, kita semuanya disempurnakan, saya disempurnakan. Tapi benar nggak kita ini benar-benar mau disempurnakan Tuhan? Ada orang-orang yang nggak mau disempurnakan Tuhan. Ketika ditegur marah, ketika menghadapi masalah dan tekanan malah gegeran. Dan orang-orang model seperti ini ingin dipakai Tuhan. Mana bisa? Tuhan mau pakai orang-orang yang sungguh-sungguh, hatinya melekat kepada Dia. Di Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher, walaupun dapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi loh. Seringkali Tuhan akan tes sebelum kita dipercayakan berkat-berkat besar, anugerah, kemurahan, dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan mau percayakan kepada kita, Tuhan mau lihat yang di dalam hati kita ini benar apa tidak. Benar berjalan dalam ketepatan Tuhan apa tidak. Berjalan dalam kebenaran apa tidak. Atau berjalan semau kita sendiri, karena kita merasa hebat, merasa mampu, merasa segala-galanya. Alkitab ngomong loh. Dan Tuhan pakai loh besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesamanya. Seringkali ada orang-orang, kalau kita ini ya, kita secara pribadi ini, kalau kita ini ngadepin hal yang buruk kan seringkali Tuhan pakai orang lain untuk menegur.
Kalau kita melakukan hal jelek, Tuhan pakai orang lain menegur. Bahkan siapapun Tuhan bisa pakai untuk menegur kita kok. Tapi biasanya kalau orang udah tahu salah ditegur, malah ngotot-ngototan ribut, bersih tegang, melawan karena merasa dirinya sendiri benar. Coba belajar deh. Kalau kita mau dipercayakan perkara-perkara besar di hadapan Tuhan, Tuhan tuh mau bisa karakter kita itu bisa benar-benar dipercaya. Bukan asal-asalan dan sembrono. Tapi berapa banyak Tuhan dapatin karakter kita tuh buruk dan jelek. Karena untuk mencabut semua karakter buruk dan jelek, Tuhan pakai orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau udah salah, udah tahu salah, ditegur aja, nggak terima, malah ribut, geger loh. Orang model kayak begini, sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Orang yang keras kepala, ditegur, marah, ngambekan, nggak bisa terima. Itu artinya apa? Orang itu tidak bisa dipulihkan, kata Tuhan. Sampai dia remuk hatinya, hancur hatinya, bertobat kembali kepada Tuhan. Orang yang tidak bisa dipulihkan Tuhan adalah orang yang keras kepala. Dan orang keras kepala tidak bisa dipercaya Tuhan. Dipercayakan apapun Tuhan. Bapak Ibu, coba kita lihat kembali ke belakang. Orang-orang Israel itu dibawa Tuhan karena dikasih Tuhan, di orang pilihan Tuhan, dibawa dari perbudakan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi di dalam perjalanannya Tuhan tes, Tuhan uji di Ulangan pasal ke-8. Tuhan tes, Tuhan uji supaya hatinya itu nempelnya kepada Tuhan. Ternyata Mesir, dia keluar secara fisik dari negara Mesir, tetapi Mesir tidak pernah keluar dari dalam hatinya. Makanya dia ketika diperingatkan, dituntun, ditegur, dinasihatin, dia keras kepala, hatinya terlalu degil, dan ujungnya mereka dibinasakan di hadapan Tuhan. Di padang gurun mati semuanya. Tinggal Kaleb dan Yosua, sisanya orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Orang-orang model begini, orang keras kepala, udah tahu salah, dikasih tahu bantah, nggak terima, nyerang balik, merendahkan. Bahkan ngomong yang jelek, karena merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Orang-orang model kayak ini tidak bisa dipercaya Tuhan. Orang-orang model begini susah dipulihkan Tuhan. Tuhan sendiri ngomong loh, siapa bersih tegang leher, walau telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tuhan sendiri nggak bisa pulihkan orang yang keras kepala ini. Akhirnya bangsa Israel dihabisi di padang gurun. Kita harus memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diproses, hati yang mau bertobat, balik kepada Tuhan. Izinkan kalau dengar firman seperti ini. Ya, firman yang saya sampaikan itu kan selalu menyakitkan buat daging kan. Bapak Ibu kan sering kali jerit-jeritan, sering selek dagingmu ketika saya ngomong firman. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri dengerin daging saya dimatikan kok. Karena kita mau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kita mau didapati orang yang bisa dipercaya Tuhan, melakukan yang terbaik. Karakter dan kelakuan kita itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bisa dapat dipercayai. Bisa mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan baik. Tapi kalau karakter kita ini buruk dan jelek, salah ditegur nggak terima, menyerang balik, merendahkan, merasa benarnya sendiri, merasa suci sendiri, merasa tahu kebenaran sendiri dan orang lain salah semua, merasa punya surga sendiri, lain masuk neraka. Apa kita ini benar-benar bisa dipercaya sih? Apa kita ini ketika dipercayakan berkat nih, apa kita bisa benar-benar bisa mengelola berkat itu dengan baik, dengan murni, dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan? Even hal yang sederhana aja, Bapak Ibu dipercayakan waktu dalam 24 jam sehari itu bisa dikelola dengan baik apa? Bisa dipercaya dengan baik apa tidak? Jangan-jangan malah merasa benarnya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa segala sesuatunya bisa, dan sembarangan dan sembrono, merasa tahu sendiri. Bapak Ibu dengerin firman kayak begini pun aja, kalau Bapak Ibu merasa tahu, merasa hebat, merasa mampu, bisa ngelawan loh dengan firman yang didengerin loh. Bukan didengerin, ambil yang baik dilakukan, tapi cari kelemahannya. Apa sih yang disampaikan pendeta ini? Cari kelemahannya, diserang balik. Ada orang-orang seperti itu, karena merasa tahu, merasa hebat, merasa kenal Tuhan. Nah, kita itu kan harus diperbarui setiap hari. Kita harus memperbarui hati kita. Kita harus bertobat hari ke hari, hari ke sehari, untuk menuju kesempurnaan sama seperti Yesus mau. Kalau tidak, hidup kita tidak akan kemana-mana, dan tidak bisa dipercayakan apa-apa sama Tuhan. Coba Bapak Ibu buka sebentar di Matius pasal yang ke-25-21.
Ini perumpamaan tentang talenta atau uang mina ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Ketika hamba ini dikasih 5 talenta dan dia bisa kembangkan dengan baik jadi 10, makanya tuannya lihat, ini hamba yang bisa dipercaya ini. Maka ketika ada seorang hamba yang satunya lagi dikasih talenta nggak diapa-apain, talenta yang satu itu disuruh memberikan kepada yang bisa mengembangkan 5 talenta ini dengan baik. Apa yang segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita bisa dipercaya, melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, mengembangkannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan kepada hidup kita. Coba cek masing-masing hidup kita ini. Apa stuck, nggak kemana-mana, nggak ngelakuin apa-apa, hidup ya begini-begini terus dari hari ke hari, hidup dari tahun ke tahun yang nggak berubah, dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 tetap sama terus. Kalau kita nggak merubah cara kita hidup, cara kita memandang kebenaran, cara kita melakukan kebenaran, hidup kita akan tetap sama. Ada hal yang harus kita bayar lebih di atas rata-rata. Kalau Tuhan mau hidup kita ini dipakai, didapatin berkenan, didapatin bisa dipercayakan Tuhan, ya kita harus perbarui cek di dalam hati kita ini. Coba cek karakter masing-masing, bener nggak? Kadang kita ini dipercayakan keluarga saja, hubungan suami istri aja, kadang nggak bisa dipercaya kok. Hubungannya kacau, bapak belur kebanyakan. Dipercayakan kebenaran firman untuk mengampuni aja beratnya setengah mati kok. Terus pingin dipakai Tuhan, pingin diurapin Tuhan, pingin hidupnya berdampak buat orang lain. Tuhan itu tidak mau ketika kita hidup dipakai Tuhan dan ujungnya kita menjadi batu sandungan. Tuhan tidak mau. Kita mau harus melakukan ketepatan ilahi. Ketika kita hidup kita jadi berkat, benar-benar jadi berkat, real jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Makanya yang di dalam yang diproses, yang di dalam yang dibentuk, yang di dalam yang diremukkan, supaya apa? Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Apapun itu, coba cek deh, berapa banyak kegagalan, apapun yang pernah kita alami yang gagal itu, coba dicek tuh, gara-gara apa kegagalannya? Keteledoran, karena nggak bisa dipercaya, kelalaian atau apa? Coba cek dalam hidup kita ini masing-masing nih. Coba belajar merenungkan. Selama ini yang kita lakukan ini, selama ini yang kita perbuat. Ada yang umurnya 70, 80, 40, 50, 20, ada belasan tahun. Coba cek nih, segala sesuatu yang pernah kita alami dan gagal itu, apa sih penyebabnya? Coba dicek. Apa gara-gara kita nggak bisa dipercaya? Apa gara-gara kita sembrono? Apa gara-gara kita serampangan, tidak sepenuh hati dan lain sebagainya? Atau salah pengelolaan dan lain sebagainya? Coba belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang kita pernah alami. Jadi hidup kita itu ada progresnya ke arah yang lebih baik, ke arah keserupaan sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari hidup kita pakai hanya asal-asalan dan serampangan. Tuhan mau, Tuhan rindu hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lebih dari sekedar kerinduan kita sendiri dipakai Tuhan. Tuhan mau hidup kita dipakai dia untuk kepanjangan tangannya. Hidup kita, perkataan, perbuatan, mulut kita pun dipingin Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Melebihi dari kerinduan kita sendiri. Yang jadi masalahnya kita ini benar-benar bisa dipercaya apa tidak. Benar-benar didapatin hati kita itu benar apa tidak di hadapan Tuhan. Karena saya selalu ngomong tentang masalah hati. Karena yang kalau hati kita ini benar, semua perkataan, perbuatan hati kita itu juga benar. Nah, hati ini perlu diberesin nih. Hati kita ini perlu diberesin nih. Supaya takluk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ditaklukkan menuju pusat kebenaran. Kalau hati kita yang di dalam beres, jiwamu akan tunduk kepada manusia batinmu, manusia rohmu. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau tuh takluk tunduk kepada kehendak Tuhan yang sepenuhnya. Daging tinggal ngikutin saja. Yang jadi masalahnya kalau daging yang ngontrol, jiwa yang mengendalikan,
seringkali kalah kegagalan, kehancuran. Hidup kita malah jadi batu sandungan. Hidup kita nggak berkemenangan. Amin. Kita harus belajar berubah sampai hari ini. Coba cek hati masing-masing. Dapatin supaya kita ini kalau dipercaya Tuhan, tidak memandang rendah orang lain. Tidak menyingkirkan orang lain. Tapi berapa banyak orang, karena kita ingin dapat penghargaan, dapat penghormatan, dapat jabatan, dapat dipercaya, tapi kita sikat orang lain. Kita singkirkan orang lain dengan berbagai cara. Kalau caranya Tuhan nggak seperti itu. Kalau Tuhan dapatin kita bisa dipercaya dari perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Bahkan lebih besar. Sampai hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi loh. Bener nggak hati kita ini nempel kepada Dia apa tidak? Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatan. Kekuatannya is power. Dilimpahkan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Hatinya nempel kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Makanya saya bilang hati ini perlu taklukkan, ditundukkan kepada pusat kehendak Tuhan. Pada pusat kehendak Tuhan. Jiwa kita harus takluk, tunduk kepada hadirat Tuhan. Pada pusat kehendak Tuhan. Supaya apa? Hidup kita itu real. Bisa dipercaya Tuhan. Benar nggak kita ini bisa dipercaya Tuhan hari ini? Coba cek masing-masing lah. Saya pun juga cek hati saya. Benar nggak Tuhan saya bisa dipercayakan berkat Tuhan? Untuk jadi berkat buat orang lain. Tuhan percayakan karunia, keahlian, keterampilan. Tuhan percayakan uang. Tuhan percayakan mobil. Tuhan percayakan istri. Tuhan percayakan anak. Tuhan percayakan pasangan hidup. Benar nggak kita bisa dipercaya untuk mengelolanya dengan baik? Seperti hamba yang dipercayakan 5 talenta. Dikelola dengan baik. Dia berusaha semaksimal mungkin. 5 talentanya jadi 10 talenta. Tuhan tuh mau yang seperti ini. Tuhan mau didapatin hati kita ini benar-benar bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Banyak orang pingin dipakai Tuhan. Banyak pendeta pingin diurapin Tuhan. Banyak pekerjaan pelayan-pelayan Tuhan pingin dipakai Tuhan luar biasa. Tapi yang dilakukan tidak beda jauh dengan orang-orang Kristen rata-rata. Jam doanya nggak berbeda, kelakuannya juga nggak berbeda, cara hidupnya nggak berbeda, tapi ingin dipakai Tuhan. Tunggu dulu. Ada harga yang harus dibayar. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Pak, Bapak kok khotbahnya selalu ngomong pikul salib, sangkal diri? Iya, memang saya senang ngomong seperti itu. Pikul salib, sangkal diri, supaya kita dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Fokus kita ini kan melakukan seperti apa yang Tuhan mau dan dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada yang lain. Apa sih yang kita mau cari? Kita mau melakukan dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Dan kita didapatinnya itu menjadi hamba yang berkenan. Hamba yang berkenan. Seperti hamba yang dipercayakan 5 talenta tadi. Saya percaya. Ini kerinduan Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi kerinduan kita semuanya. Pingin benar-benar dekat dengan Tuhan. Ngerti yang Tuhan mau. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Memang dunia hari ini kita lihat tambah kacau, tambah ruwet, tambah berantakan, tambah bawa belur, tambah banyak orang jahat. Tapi yuk kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita harus tampil di atas rata-rata. Harus berbeda. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, dan bisa dipercaya. Kita harus bisa dipercaya. Jangan ketika kita bisa dipercaya, kita coba singkirkan orang lain. Dengan berbagai macam cara, karena takut tersaingi. Tidak perlu. Kalau itu promosi, kita dipakai datangnya dari Tuhan. Tuhan sendiri yang bela, Tuhan sendiri yang promosi kok. Tidak usah pusing dengan apa yang orang lain lakukan. Kita lakukan kebenaran, bagian kita melakukan kebenaran. Lakukan kebenaran. Cari Tuhan dengan sungguhan hati. Dengan kemurnian hati. Kita berjalan terus setiap hari bersama Tuhan. Supaya di ujungnya Tuhan dapatin kita. Dan dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ketika Tuhan dapatin hati kita ini seperti yang Tuhan mau. Ketika Tuhan dapatin hati kita ini sungguh-sungguh mencari Dia. Dan mau dibentuk, diproses seperti yang Dia mau. Dan ketika Tuhan dapatin seperti itu. Tuhan akan limpahin dengan kekuatan dan kuasanya. Ada beberapa orang yang pingin rindu dipakai Tuhan luar biasa.
pelayanan kesembuhan mungkin, pelayanan pujian penyembahan, worship leader yang diurapin Tuhan, pengkhotbah yang diurapin Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Izinkan Tuhan meremukkan hatimu supaya didapati hati kita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ketika bahasa Israel diizinkan melalui perjalanan di padang gurun, muter-muter nggak jelas. Tujuannya untuk apa? Nguji hatinya kok. Sungguh-sungguh kepada Tuhan apa tidak? Kalau sungguh-sungguh didapatin sungguh-sungguh, didapatin hanya 2 orang loh. Sungguh-sungguh, Kaleb dan Yosua. Tidak heran orang ini dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang powerful dan pengaruhnya besar sampai hari ini. Kalau Tuhan dapatin hari kita, hati kita ini bersungguh-sungguh, benar-benar mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh itu nggak peduli dengan apa yang dialami, karena dia fokus kepada tujuannya. Apa? Tuhan sendiri. Bapak Ibu, ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami banyak hal yang buruk dan jelek. Kita fokusnya nggak pada masalah yang terjadi hari ini, tapi kita fokusnya pada pribadi Tuhan sendiri. Dan ujungnya, orang-orang seperti ini dilimpahi kekuatan dan kuasa. Bapak Ibu bisa tanya, saya itu udah ketemu dengan hamba-hamba Tuhan diurapin di Indonesia, hamba Tuhan luar biasa yang terkenal di Indonesia. Saya pernah ketemu, saya pernah tanya sama mereka bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan, jam doanya, bagaimana mengatur hidupnya. Saya tanya banyak hal, saya belajar sama mereka. Bahkan ketemu dengan hamba Tuhan luar negeri, dalam seminar-seminar saya pernah ketemu hamba Tuhan yang top. Saya beli buku mereka dan ditandatanganin. Itu satu kebanggaan tersendiri sih. Nah, saya tanya sama mereka, kenapa bisa dipakai Tuhan luar biasa seperti ini? Dan dia jawab, simple, lakukan di atas rata-rata. Hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting di atas rata-rata. Ketika kita ini memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan di atas rata-rata, Tuhan pasti kok beresin hati kita. Kalau didapatin beresin hati kita benar dan didapatin benar, Tuhan akan limpahin kekuatan, Tuhan akan limpahi anugerah, Tuhan akan limpahi kepercayaan. Luar biasa sekali. Di hidup kita tuh memiliki dampak. Apa yang Bapak Ibu katakan kepada orang lain, itu bisa menembus sampai ke kedalaman hati dan merubah orang. Kalau ingin seperti itu, dapatin hatimu tuh ketika diproses, dibentuk. Nggak komplain, nggak nyenyel, nggak membantah. Nikmatin saja bersama sama Tuhan. Saya tuh kadang heran dengan orang-orang yang ngakunya cinta Tuhan, ngakunya tahu kebenaran, ngakunya hebat, punya gelar tinggi-tinggi. Tapi ketika disinggung, disentuh sedikit, ngamuk, jerit-jeritan, teriak, marah, histeris, panik. Saya bilang, ini orang nggak matang di dalam Tuhan. Bapak Ibu mesti matang loh. Orang yang matang hubungannya dengan Tuhan itu ya, ketika disentuh, dituduh, difitnah, dihimpit, dicaci maki, ditinggalkan, dianatin, hatinya tuh nggak pernah goyah sedikit pun. Sikap hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Dia tenang, dia tahu dia melayani Tuhan, Tuhan sendiri akan bela, Tuhan sendiri akan berkati, Tuhan sendiri akan pelindungi dan proteksi, Tuhan sendiri akan tinggikan. Tak pusing dengan apa yang terjadi. Harusnya hidup kita itu nggak pernah pusing dengan apa yang terjadi loh. Kalau hidup kita masih dipengaruhi dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, yang kita lakukan setiap hari, mempengaruhi, artinya kita nggak fokus. Kita bisa mengalami masalah, mengalami trouble, mengalami tekanan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita fokusnya kepada Tuhan. Kita tahu kok siapa yang kita layani, siapa yang kita sembah. Kita harus kenal Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah membuat kita babak belur. Tuhan tidak akan tinggalkan begitu saja. Dia akan menyertai kita, memberkati kita, memproteksi kita, melakukan hal yang ajaib, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Yang jadi masalahnya, benar enggak kita ini bersungguh-sungguh hati? Benar enggak kita izinkan hati kita ini diremukkan, dihancurin, dilembutkan, benar-benar dibawa, dibentuk seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau mempercayakan segala sesuatu kepada kita, ada maksud dan tujuannya. Tujuan untuk kemuliaan Dia, untuk bisa dipercaya. Hati kita harus didapatin benar di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang gak bisa dipercaya, bahkan gak bisa dipercaya. Istri kalau gak percaya suaminya, isinya cemburu dan ribut terus loh. Suami pun juga sama, kalau percaya sama istrinya, wah kacau isinya. Karyawan yang gak bisa dipercaya sama bosnya, dia tidak akan bisa pernah naik gaji dan dapat promosi. Kita harus mendapat kepercayaan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu harus dapat dipercaya. Kalau mau jadi karyawan kan bisa dipercaya bosmu loh.
Karena memiliki kesetiaan, memiliki kemurnian, memiliki ketulusan, memiliki skill, tanggung jawab, melakukannya dengan baik. Kalau kita bekerja di karyawan bisa dipercaya, kita akan cepat naik gaji kok. Kita akan cepat dapat promosi. Kalau kita ini bisa dipercaya mengelola bisnis orang lain, uang orang lain, Tuhan akan percayakan berkat besar dalam kehidupan kita. Kalau dapat koneksi yang bagus, orang akan deal bisnis dengan kita. Bayangin, kalau kita ini punya integritas dalam kehidupan kita. Ada orang yang punya integritas, ketulusan hati, kemurnian, kejujuran. Orang akan cari kita. Bahkan perusahaan-perusahaan besar akan cari kita kalau dapatin hati kita punya integritas, bekerja yang benar, kemurnian hati, ketulusan, skill, kemampuan. Tuhan akan percayakan itu. Tuhan akan kirim orang-orang yang punya perusahaan besar untuk cari kita. Tapi kalau selama ini kita ini nggak bisa dipercaya apa-apa, dipercayakan apa-apa belur, bahkan hubungan pertemanan banyak jadi batu sandungan, hubungan dengan yang lain sering ribut dan gegeran. Coba cek kenapa sih penyebabnya. Semua hal yang fatal yang pernah kita lakukan di masa lalu, coba kita sesekali flashback, kita koreksi diri. Kalau ada kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan, kita bertobat balik kepada Tuhan, supaya kita bisa dipercayakan Tuhan. Kalau jadi karyawan bisa dipercaya oleh bosmu, punya tanggung jawab, kerja yang terbaik. Jadi pasangan, suami atau istri bisa dipercaya oleh pasanganmu, hubunganmu pasti romantis. Kalau nggak bisa dipercaya lagi dalam kesetiaan dan kemurnian hati dengan Tuhan, Tuhan akan pasti pakai. Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu pingin rindu hidup kita itu jadi dampak, jadi berkat, jadi saluran berkat untuk orang lain. Tuhan mau kita dipakai melebihi apapun yang pernah kita pikirkan. Tuhan rindu. Yang jadi masalah seringkali jadi penghalangnya adalah sikap hati kita yang tidak benar. Izinkan sikap hati yang tidak benar ini diremukkan sampai seremuk-remuknya, supaya bisa dibentuk menjadi bejana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak usah protes. Coba cek nih. Saya berdoa suatu hari, beberapa hari Bapak Ibu mengalami proses ya, ketika ditekan atau mengalami proses apapun juga lah. Coba cek reaksimu seperti apa. Kita harus bereaksi seperti Tuhan bereaksi loh. Jangan bereaksi seperti perbuatan daging loh. Kalau kita ini bereaksi seperti perbuatan daging kita nggak akan mengalami kemenangan. Justru kita akan mengalami proses kehancuran, babak belur, masalah dan problem. Karena seringkali semua keputusan yang kita ambil yang salah itu menghasilkan problem di belakangnya. Hal yang kita lakukan yang salah dan jauh dari kebenaran, di ujungnya seringkali malah kita kena masalah. Kita harus berhati-hati, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesetiaan, dan didapatin menjadi orang yang setia, bisa dipercayakan. Ketika Bapak Ibu bisa dipercayakan jabatan, enjoy saja. Jangan merendahkan orang lain. Jangan ketika dipercayakan jabatan, karena Bapak Ibu nggak suka sama seseorang, disingkirkan. Nggak perlu. Justru kalau hari ini bersyukur ada orang di sekitar Bapak Ibu, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggocoh, untuk meremukkan, untuk menegur, untuk menasehatin. Puji Tuhan, bagus itu, sehat buat manusia roh kita, supaya tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan, berjalan dalam kesetiaan, berjalan dalam tanggung jawab, supaya kita didapat menjadi hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa, ini firman nggak bagus banget. Ini firman juga nggak enak didengarin telinga, tapi saya percaya ini akan merubah hati beberapa orang yang mendengarkan. Dan orang yang ambil keputusan untuk berubah suatu hari dalam beberapa tahun ke depan, saya berdoa Bapak Ibu menikmati hal yang ajaib dan luar biasa. Ada peninggian, ada promosi, ada berkat Tuhan, ada kemurahan, dan ada urapan yang menyertai. Amin. God bless you.